Maka meskipun melihat uang 100 perak yang tergeletak di tengah jalan, bagi sebagian orang mungkin itu tidak bernilai, uang 100 perak saja. Tapi bagi saya, meskipun 100 perak, maka akan saya ambil, saya bersihkan, saya kantongi, dan saya tempatkan di tempat yang layak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Mr. C dimanapun Anda berada? Di kesempatan video kali ini saya ingin sedikit bercerita ya, dan judul dari video kita kali ini adalah ritual memanggil uang. Oke, pasti Anda penasaran ya, ritual memanggil uang. Jangan-jangan ini main tuyul nih, jangan-jangan ini pakai pesugihan nih, jangan-jangan ini pakai jin nih, jangan-jangan ini pakai tumbal nih, jangan-jangan pasti ya, ketika saya berikan judul video ini ritual memanggil uang, pasti ekspektasinya bisa bermacam-macam. Tetapi santai saja ya, saya akan bercerita ya, bagaimana agar uang terus mendekat kepada saya. Pasti Anda ada sebuah pertanyaan, apakah lo sudah benar-benar kaya? Apakah lo punya uang yang miliaran, triliunan? Saya tidak perlu jawab, tetapi saya bisa mengatakan bahwa alhamdulillah saya selalu merasa bersyukur karena uang selalu menghampiri saya dan saya bisa memanfaatkan uang untuk keperluan memenuhi kehidupan saya. Itu ya. Oke, pasti akan semakin penasaran ya. Setiap hari kita pegang uang ya, kita belanja pakai uang, setiap hari kita ngeluarin dompet, kita membayar sesuatu pakai uang, kita berbisnis, kita berdagang pakai uang. Tetapi ada suatu ritual aneh yang mungkin bagi teman-teman yang tidak terbiasa adalah hal yang aneh, tapi bagi saya tidak. Ritual itu adalah bersolawat ya, dan ngomong sama uang. Jadi ketika saya melihat uang ya, buka dompet ya, misalkan kebetulan saya tidak bawa dompet ya, misalkan saya membuka dompet saya dan mau membayar sesuatu ya, uang ya, meskipun tidak diucapkan, tetapi saya dalam hati berkata kepada uang ini, uang, seolah-olah saya ngobrol, terima kasih ya sudah menemani saya. Ketika saya membelanjakan kamu sudah memberikan kebermanfaatan kepada saya ya. Tugasmu tidak hanya sampai di sini, silahkan kamu panggil teman-temanmu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Kelihatannya seperti orang gila ya. Tetapi cukup dibatin saja, tidak apa-apa ya. Ngomong itu dalam hati pun tidak apa-apa. Tetapi kalau ngomong kita ucapkan itu lebih powerful. Ya, tidak harus keras-keras, bisa pelan-pelan. Tapi ritual aneh ini sangat powerful yang membuat dompet itu selalu terisi gitu ya. Ya mungkin dompet itu sebagai analogi saja ya. Mungkin ya rekening selalu terisi, saldo selalu terisi ya. Tidak ada pernah cerita rekening kosong, tidak pernah ada cerita dompet sampai kosong gitu. Kalaupun kosong besok terisi lagi kayak gitu ya. Oke, jadi ritual itu sepertinya aneh, tetapi saya percaya bahwa uang dan semua benda yang ada di alam semesta ini mempunyai energi. Ya, setiap benda yang mempunyai energi itu hakikatnya seperti punya nyawa. Ya, jadi ketika kita ngobrol sama sebuah benda, hakikatnya benda itu sebenarnya bisa merasakan energi kita ya. Kita menyentuh benda ya, menyentuh sesuatu, maka ada energinya ya. Mungkin contoh konkretnya seperti ini ya. Misalkan kita naik atau kita memiliki motor atau mobil ya. Motor itu sering kita cuci, sering kita bersihkan, wangi. Kira-kira kalau kita naiki enak enggak? Ya, pasti rasanya lebih nyaman, lebih enak ya, karena ada sebuah imbal balik di situ ya. Tetapi kalau kita tidak kita rawat ya, kita biarkan saja
tidak pernah kita sentuh, ya kita pakai asal-asalan, tentu juga akan memberikan kebermanfaatan yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, cepat rusak, bermasalah gitu. Ya, coba misalkan ketika Anda misalkan dalam suatu perjalanan tiba-tiba kendaraan Anda macet atau mogok, lalu Anda banting kendaraan Anda, atau Anda pukul kendaraan Anda, atau Anda maki-maki kendaraan Anda, maka saya yakin akan datang kesialan-kesialan yang lain. Demikian juga dengan kita memperlakukan uang. Ya, kalau uang sering kita ajak ngobrol, sering kita ucapkan terima kasih kepada uang, ya, sering kita ya seolah-olah bahwa uang ini benda yang sudah berjasa kepada kita, maka kita perlakukan dengan sebaik-baiknya. Ya, cara melipat uang di dompet, apakah sembarangan ataukah ditata dengan rapi, apakah dompet kita sudah kumel, ya, atau ya, bagi saya uang apapun bentuknya adalah sebuah benda yang memberikan kebermanfaatan, ya, tergantung niatan kita. Maka meskipun melihat uang 100 perak yang tergeletak di tengah jalan, bagi sebagian orang mungkin itu tidak bernilai, uang 100 perak saja. Tapi bagi saya, meskipun 100 perak, maka akan saya ambil, saya bersihkan, saya kantongi, dan saya tempatkan di tempat yang layak. Karena saya merasa bahwa uang ini memiliki energi. Berapapun nilainya uang, ya, tetapi saya justru lebih senang memang ngobrol dengan uang-uang yang merah, ya, yang 100 ribuan lah, ya. Kenapa saya sering ngomong kepada uang? Karena itu sebagai bentuk penghargaan saya, sebagai bentuk rasa syukur saya, sebagai bentuk terima kasih saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara uang yang memberikan kebermanfaatan kepada saya. Wah, jadi penyembah uang dong, jadi berhala dong. Uang seolah sesuatu yang luar biasa. Tidak seperti itu, Mas Bro. Ya, uang hanyalah alat, tetapi bagaimana kita memperlakukan alat itu dengan sebaik-baiknya dan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang sangat besar. Ya, tujuannya apa? Silahkan jawab dengan versi Anda masing-masing. Oke, itu ritual aneh saya. Semoga bagi Anda yang melihat channel ini ada sisi inspirasi yang bisa diambil. Meskipun kita tidak kaya atau berlimpah, tetapi berkecukupan itu lebih nyaman, lebih enak. Salam bangkit dan bermartabat.